Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja memutuskan untuk mengorbankan diri menjadi Demon King untuk menyelesaikan skenario Demon ke-73. Setelah itu, Dokja mendapatkan gelar Demon King Salvation, tapi bersamaan dengan itu, Dokja dikeluarkan dari skenario Starstream. Kondisi Dokja setelah mati dan diusir dari skenario. Dalam kegelapan, Kim Dokja yang sendirian pun akhirnya terbangun. Di suatu tempat Dokja bangun, terdengar suara di sekitarnya. Seluruh tulang di tubuhnya berderit kesakitan, seakan telah hancur oleh sesuatu hantaman. Kulitnya kaku bagaikan kulit hewan. Dalam hatinya Dokja bilang, ini suara Fotwal. Terlebih sekarang aku ada di mana? Fotwal berkata, aku masih hidup, begitulah ucap Kim Dokja. Seol, Anda saat ini berada dalam kondisi terusir dari skenario. Anda saat ini berada di area luar skenario. Normalnya sekarang pasti ada banyak pesan langsung dari Rasi. Di sana Fotwal terus berbicara. Kim Dokja berpikir ia benar-benar sendirian sekarang. Siapa sangka Seol akan menjadi area di luar skenario. Rekan-rekanku sudah berhasil keluar, bukan? Kim Dokja yang sendirian merasa harus berbuat sesuatu. Untuk alasan itu ia memilih untuk memikul kematian yang menyakitkan. Dokja mulai menyusuri setiap sudut kota Seol. Kim Dokja tenggelam dalam kenangannya yang masih terasa segar. Kemanapun ia pergi, ia melihat banyak area yang merupakan tempatnya menjalani berbagai skenario bersama rekan-rekannya. Dengan semacam perasaan yang baru itu, Kim Dokja sekali lagi sadar bahwa ia telah menjadi bagian dari Way of Survival. Dokja menjawab Fotwal, narasimu sangat menyentuh, bisakah kau berhenti sekarang? Mau sampai kapan kau terus bergumam? Kim Dokja dengan marahnya membentak Fotwal. Sialan, kau tak mau berhenti bicara. Sudah berapa lama waktu berlalu sebenarnya? Kim Dokja ingin bertanya tetapi tak ada seorang pun yang bisa menjawab dia. Pertama-tama mari periksa situasinya dulu. Meski aku berhasil hidup karena status Rasi, tapi aku kehilangan wujud inkarnasiku sepenuhnya. Mayoritas fable Anda telah rusak. Saat ini wujud inkarnasi Anda sepenuhnya hancur. Dokja gemetaran. Dengan kata lain, eksistensiku saat ini bukan terdiri dari daging, tapi gumpalan fable yang sangat tidak lengkap. Wujud utama Anda telah dalam kondisi kritis. Metode untuk mempertahankan wujud utama Anda tidak dapat ditemukan. Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan Omniscient Reader Viewpoint. Omniscient Reader Viewpoint tidak tersedia di area ini. Anda saat ini tidak dapat berkomunikasi dengan inkarnasi Anda. Anda tidak dapat menggunakan channel sistem. Sialan, aku benar-benar sendirian sekarang. Fotwal berkata, tidak ada yang bisa melihatku. Aku pun tak bisa melihat siapa-siapa. Astaga, kurasa aku tidak sepenuhnya sendirian. Mau sampai kapan kau terus seperti ini? Kim Dokja yang bodoh gagal menyadari mengapa Fotwal yang agung sampai repot-repot melakukan semua ini. Jadi kau bisa melakukan lebih dari menjelaskan sebenarnya siapa dirimu, cuma sekedar skill atau apa? Kim Dokja yang bodoh mulai berbicara dengan udara. Pada akhirnya Dokja kesal dengan Fotwal. Bisa berhenti atau mau kumatikan saja skillnya? Apa sebaiknya aku berhenti saja? Si brengsek ini bisa mengekspresikan dirinya. Lebih baik kau diam, aku tidak ingin diganggu. Skill eksklusif Fotwal telah diam, tapi kemudian Dokja merasakan sakit yang luar biasa. Deterioration rate dari fable telah diakselerasi. Sialan, kenapa aku kesulitan bernafas? Rasanya ada yang meremas paru-paruku. Sejenak Dokja berpikir, tunggu, Starstream adalah dunia yang dipenuhi cerita, tanpa terkecuali mau itu inkarnasi ataupun rasi. Seluruh makhluk bernapas melalui sebuah cerita.
dan hidup melalui sebuah cerita pula. Karena itu di tempat di mana cerita tidak hadir, tidak ada yang bisa hidup di sana, termasuk aku. Eksistensi Anda mulai menghilang. Sekarang aku paham kenapa Footwall terus berbicara agar membuatku tetap hidup. Dari tadi ia menarasikan sebuah cerita kepada aku. Skill eksklusif Footwall telah diaktifkan. Footwall berkata, "Bodoh." Dokja kemudian lega, tapi kini kondisi tubuhnya semakin rusak. Sialan, aku terlalu meremehkan situasi ini. Kalau bukan karena Footwall, bertahan hidup saja pasti sudah sulit. Kim Dokja pun berpikir, seharusnya aku tak pernah melawan perkataan Footwall lagi. Berapa lama kau bisa melindungiku? Footwall menjawab, tidak lama. Dokja mulai terkena badai posibilitas. Pastinya aneh kalau Footwall bisa mengatasi posibilitas sendirian, karena hal semacam itu adalah sesuatu yang bisa ditangani Nebula karena ukurannya. Tak lama setelah itu, Dokja menyadari kedatangan sesuatu. Kim Dokja mengetahui apa itu. Skenario cleaner. Jika itu sudah bermunculan, itu artinya pembersihan skala besar di area skenario sudah dimulai. Karena itu, Demon of Horizon pasti akan segera menampakkan diri. Tapi sebelum aku menemuinya, pertama-tama aku harus mencari sesuatu dulu. Dokja terus berjalan sendiri melewati setiap stasiun kereta, hingga ia tiba di suatu tempat. Dokja membuka sebuah peti. Terdapat sebuah pesan di sana. Kim Dokja, aku bisa mempercayaimu bukan? Akan kutinggalkan di sini seperti yang kau minta. Terima kasih sudah menjadi inkarnasi channelku selama ini. Kumohon bertahan hiduplah. Dokja membuka isi peti tersebut. Anda mendapatkan atribut baru. Anda mendapatkan item Unbroken Faith. Anda telah mendapatkan item Dokaibi Bag. Dari Bihyung, Dokja mendapatkan kembali pedang dan telur Dokaibi. Setelah itu di ujung jembatan Dokja duduk sendiri menunggu. Bagus, aku sudah dapat item yang kuminta dari Bihyung. Sekarang aku cuma harus menunggu dia muncul. Perlahan-lahan sebuah cahaya mendekatinya. Itu dia. Sosok di depannya berkata, "Apa kau Demon King of Salvation?" Sejenak Dokja teringat isi novel. Demon King Horizon. Meski disebut demon, mereka bukanlah Demon King atau bagian dari spesies demon. Makhluk yang sangat menginginkan cerita sebagaimana Dokaibi dan sangat membenci Dokaibi seperti hasrat mereka pada cerita. Seandainya kau dikeluarkan dari skenario, maka hanya ada satu hal yang bisa kau nantikan, dan itu adalah mengharapkan ampunan dari Demon of the Horizon tersebut. Demon Horizon membaca dengan skill matanya. Ia bilang, "Aneh, informasiku sama sekali tidak bisa melihatmu, meski sudah kubaca dengan Great Demon Eye." Dokja menjawab, "Bahkan Prof Hit tak bisa membaca informasiku. Kau terlalu lambat dalam menyadarinya, tidak seperti Weniman kebanyakan. Jadi kau tahu kedatanganku." Dokja kemudian memperlihatkan telur Dokaibi. "Kedatanganmu ke sini mungkin untuk mengambil kembali ini. Jiwa itu milikku, versi paralel diriku yang lain mengirimkan jiwa itu ke sini. Kepemilikan telur itu ada pada aku. Tadinya aku heran, kemana menghilangnya jiwa yang seharusnya kembali ke Underworld. Tampaknya kau orang yang mencurinya. Masih belum terlambat, kembalikan jiwa itu sekarang juga." Dokja bilang, "Aku tak mengerti apa yang kau bicarakan. Memangnya ada kebijakan barang hilang di Starstream?" Sejenak Dokja berpikir, telur ini mengandung Shin Yosung yang datang dari regresi ke-41 Yo Jung Hyuk. Jadi dalam arti tertentu yang dia katakan itu benar, karena Weniman inilah yang harus mengirim Shin Yosung kembali ke sebuah disaster dan mengirimnya ke dimensi lain. Dokja bilang lagi, "Bagaimana kalau kita tanyakan padanya? Dia punya kehendak sendiri. Katanya aku ini masternya. Seperti yang kau tahu, tidak satupun orang bisa menjadi master dari cerita. Jiwa pun tidak bisa menjadi milik sembarang orang." Demon Horizon hanya tersenyum. "Menarik sekali kau Demon King of Salvation. Jadi kau berniat negosiasi denganku?"
Bagaimanapun juga kami sangat tertarik dengan pencapaianmu. Tapi kalau kau ingin bernegosiasi, serahkan telur itu terlebih dahulu. Dokja menjawab, agak repot juga soalnya aku butuh anak ini. Kau juga pasti tahu nilai yang dimiliki telur ini. Makhluk yang terlahir dari telur ini dapat menciptakan channel. Itu artinya aku bisa menyiarkan Starstream pribadi milikku di luar wilayah hukum Bureau. Dengan kata lain, telur ini mengandung potensi untuk menciptakan cerita yang tak terhingga jumlahnya. Bukankah karena alasan itu kau juga menginginkan telur ini, bukan? Demon Horizon menjawab, jadi kau berencana membelot terhadap Starstream? Entahlah, memangnya Bureau sungguh bisa didefinisikan sebagai keseluruhan Starstream. Terkadang sebagian dari sesuatu tidaklah berbeda dari keseluruhannya. Dokja bilang, itu bukan ucapan yang seharusnya dikatakan oleh Weniman, tapi aku anggap itu sebagai jawaban. Asal kau tahu, aku akan menghancurkan dunia para bajingan Dokaibi itu. Mendengar itu Horizon tersenyum, bagus sekali. Sejenak Dokja teringat isi novel. Weniman adalah mereka yang menjalankan tempat di luar channel Dokaibi, mengambil peran yang bisa dibilang sebagai peran pedagang gelap di dalam Starstream. Kau minta dua hal, satu kembali ke dalam skenario, dan yang kedua adalah mendapatkan wujud inkarnasi baru. Dokja menjawab, kau benar. Dalam hatinya Dokja bilang, tidak hanya mengembalikan orang-orang buangan skenario dengan harga yang perlu dibayar, tetapi mereka juga mendapatkan item yang tak biasa didapatkan dalam channel. Tentu saja harga yang harus dibayar sangat mahal. Demon Horizon bilang, keduanya bisa kuatur. Sebagai gantinya serahkan telur itu. Dokja menjawab, sudah kubilang tidak. Kalau begitu aku tidak ingin membantumu. Siap, dia benar-benar terpaku dengan telur Dokaibi ini. Dokja berkata, seperti yang kubilang tadi, aku tak bisa memberimu telur ini. Sekalipun bisa diambil, kalian takkan bisa menggunakannya. Dia ini cuma menurut pada aku. Jangan-jangan telur itu tumbuh dengan melahap ceritamu. Bisa-bisanya kau mencampuri Dokaibi dengan sebuah fable. Benar-benar menjijikan. Berisik. Akan kuberikan hal lain sebagai gantinya. Dokja menawarkan beberapa fable yang ia miliki. Bukankah sejak awal cuma hal semacam ini saja yang kau terima? Horizon menjawab, aku tahu kau luar biasa, tapi ini benar-benar mengesankan. Semua ini pasti cukup untuk pengganti telur itu. Apa aku harus pilih satu? Dokja bilang, untuk sekarang pilih satu. Aku pilih yang ini. One who kill an outer god. Dokja menjawab, kau ini tidak punya rasa malu atau bagaimana? Cuma itu saja semi mid-grade yang aku punya. Berarti yang ini cukup bagus. King of a Kingless World. Hey, itu bird fable milikku. Bagaimana kalau Demon King Salvation? Dokja bilang, aku resmi naik menjadi status rasi dengan fable itu. Meski sangat disayangkan, kalau begitu berikan aku ini. One Who Convert the Extraordinary. Maaf, aku harus menggunakan itu di suatu tempat. Lalu fable apa yang akan kau berikan pada aku? Bisa kuanggap kalau kau tak berniat melakukan jual beli. Dokja bilang, biar ku beri kau fable historical grade lainnya. Entah bagaimana cara kamu mempertahankan eksistensimu. Bukankah kau mulai kehabisan waktu? Wujud utama Anda telah hancur. Fotwal berkata, Kim Dokja yang bodoh pun berpikir. Saat itulah sebuah fable menarik perhatian Kim Dokja. Bagaimana kalau yang ini? Dalam hatinya Dokja bilang, fable yang merupakan legendary grade, namun di saat yang sama tidak memiliki fungsi khusus. Tetapi eksistensinya itu sendiri sudah cukup menarik perhatian Weniman. Demon Horizon tertawa melihat fable itu. Baiklah, aku ambil yang ini. Fable Wusou Contempt for a Starstream. Fable saat Dokja menghajar Dokaibi. Ini sungguh fable yang menyenangkan. Seperti yang kau sebut di awal, kau meminta dua hal. Satu adalah kembali ke dalam skenario, dan kedua mendapatkan wujud inkarnasi baru.
Meski fabel yang kau berikan itu bernilai dalam hal kelangkaan, tapi hampir tidak ada nilai fungsi di dalamnya, agak kurang cukup sebagai pembayaran. Dengan fabel ini, aku cuma bisa membantumu mendapatkan wujud inkarnasi. Dokja heran, kenapa tak bisa kembali ke skenario? Bukankah dengan harga ini biasanya sudah bisa? Horizon menjawab, ini sesuatu yang spesial karena yang telah kau lakukan pada Bureau dan Nebula. Rasi semenanjung Korea sangat sedang waspada di situasi sekarang. Bisa dianggap semua rute untuk masuk kembali ke dalam skenario bumi sebagian besar sudah diblokir. Melakukannya tetap mustahil sekalipun kau membayar lebih besar pada aku. Dokja bilang, dengan cara apapun, aku harus tetap kembali ke dalam skenario. Prioritasnya lebih utama daripada mendapatkan wujud inkarnasi. Tidak di bumi pun tidak masalah, asal aku bisa berpartisipasi dalam skenario lain. Horizon bilang, sulit juga. Ada beberapa tempat yang sudah kucarikan, tapi harganya akan jauh lebih mahal. Karena itu perpindahan skenario dalam bentuk melarikan diri dan memerlukan banyak plausibilitas. Dokja mencoba merayu, tak masalah, asal aku kembali mendapatkan skenario. Kau tahu fabel ini jauh lebih langka dari yang kau pikirkan. Memangnya di dunia mana ada inkarnasi yang menghajar Dokaebi karena ingin mendapatkan fabel? Coba bayangkan kau menyimpannya di benjolanmu itu dan pamer ke teman-temanmu. Dalam hatinya Dokja bilang, berdasarkan Way of Survival, benjolan seorang Weniman berfungsi sebagai penyimpanan cerita-cerita yang dimilikinya. Horizon kemudian berkata, baiklah, cuma ada satu tempat yang bisa kau datangi, skenario Demon King ke-73, Demon Realm. Mereka akhirnya sepakat. Dokja mengambil fabel dari jiwanya. Dalam hatinya ia bilang, 73 Demon King, tempat tanpa adanya Demon King yang berkuasa. Itu juga tempat berkumpulnya skenario yang terbuang sejak lama sekali. Baiklah, aku setuju. Setidaknya kau mengembalikanku ke dalam skenario. Kemudian Demon Horizon melahap fabel tersebut. Ia bilang, sebagai gantinya akan kuberikan kau sedikit informasi. Kau perlu banyak usaha juga keberuntungan. Tergantung caramu menggunakan informasi itu. Kau bisa mendapatkan wujud inkarnasi dan kembali ke skenario dengan pergi ke sana. Demon Horizon kemudian meniupkan sesuatu yang membuka portal dimensi. Cepat masuk, ini tidak seperti portal biasanya, durasinya sangat singkat. Temukan sendiri caranya di sana. Dokja langsung masuk ke dalam portal tersebut. Wujud utama Anda sedang dipindahkan ke ruang dan waktu yang baru. Starstream melihat sekilas terhadap eksistensi Anda. Starstream telah menutup mata terhadap eksistensi Anda. Anda telah mencapai area yang berdekatan dengan skenario. Setelah melewati portal tersebut, Dokja kini berada di suatu tempat. Eksistensi Anda mulai rusak. Fabel Anda sedang mengalami kerusakan. Anda memerlukan wujud inkarnasi baru. But fabel Anda mulai bocor. Aku harus cepat-cepat mencari wujud inkarnasi baru dan menambah luka. Suara Demon Horizon masih terdengar. Saat ini kau pasti sudah tiba di skenario Horizon yang menghadap 73 Demon King. Sejenak Dokja teringat isi novel, skenario Horizon, tempat di mana sisa-sisa skenario yang dikecualikan dari skenario seperti diriku disingkirkan paksa oleh para cleaner yang berkumpul. Dokja menjawab, ini seperti tempat pembuangan sampah. Horizon menjawab, dari sana kau seharusnya bisa mendapatkan wujud inkarnasi yang bisa kau gunakan hingga taraf tertentu. Tentu saja itu pun kalau kau bisa menemukan komponen yang berguna. Bagaimana kau mendapatkannya bukan urusan kami. Semoga berkat Horizon menyertaimu. Dokja kemudian ditinggalkan sendiri. Sejenak ia terdiam frustasi. Dan setelah itu, Dokja kembali membuka mata. Fotwall berkata, sejenak ekspresi Kim Dokja mulai berubah. Matanya yang penuh kebingungan tertutup dengan tenang. Segera Kim Dokja membetulkan pakaiannya dan bergumam. Berat juga, Kim Dokja payah dalam berakting. Berisik sekali kau ini. Ternyata Dokja sudah merencanakan ini dari awal.
Fatwal menjawab, ia tak boleh membiarkan dirinya tertangkap karena mencapai tempat ini adalah tujuannya sejak awal untuk mendapatkan hal yang diinginkannya selagi menyembunyikan sebanyak mungkin informasi yang dimiliki. Akting setingkat ini amat diperlukan. Dokja berkata, mau bagaimana lagi? Aku tak boleh sampai membuatnya curiga. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.